وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Kita bersyukur pada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa bertemu dengan jamaah PLN, dan mudah-mudahan jamaah PLN sehat semuanya, diberi keberkahan hidup oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dan yang pasti terhindar dari penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sesuai permintaan dari jamaah, minta mengkaji stroke. Dan mudah-mudahan kita nggak terkena serangan stroke. Ya, karena memang kalau sudah stroke nih sungguh repotnya luar biasa. Ya, ini tadi ayat yang saya bacakan di awal bahwa perintah kita untuk mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Ini penting ini, halal dan baik. Boleh jadi sesuatu yang halal tapi tidak baik. Contoh rumput. Rumput halal dimakan, tapi tidak baik untuk manusia, tapi baik untuk kambing. Maka itu konsepnya ini beriringan luar biasa nih di ayat ini. Halal dan baik. Sama halnya dengan orang-orang yang menderita penyakit, boleh jadi dia mengkonsumsi makanan yang halal tetapi tidak baik untuk dirinya. Atau lebih parah lagi, tidak halal, tidak baik. Contohnya khamar, narkoba. Ini contoh yang jelas barang-barang haram ini bisa merusak tubuh. Ya, ini prinsip yang pertama. Jadi makan kita harus halal dan baik. Terus Loh, yang kedua, ini penting sekali ini. Kulu wasrobu wala kalau Zoom-nya pengajian. tusrifu. Ya. Buka Zoom pengajian. Jadi wakulu washrobu wala tusrifu. Cara Makan dan buka minum ya jangan berlebihan. Ya, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Karena banyak penyakit yang disebabkan karena aspek berlebihan dalam makan. Contohnya orang-orang yang banyak makan garam, itu beresiko menyebabkan hipertensi. Orang yang banyak makan gula, beresiko juga menyebabkan timbulnya diabetes. Maka itu konsep makan adalah boleh makan, tetapi jangan berlebihan. Sekali lagi, jangan berlebihan. Jadi wakulu washrobu. Wakulu washrobu, makan dan minum, ini perintah memang, wala tusrifu. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Ya, ini prinsip dasarnya. Karena nanti penyakit stroke ini berhubungan dengan konsep makan yang berlebihan dari suatu makanan tertentu. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Ini contoh orang yang stroke. Ya, tapi harus dibedakan dengan Bell's palsy. Bell's palsy itu merot juga gitu ya. Tapi hanya sebatas di wajah karena dia kena di nervus 7. Tapi kalau stroke, kenanya di otak dan biasanya separuh atau dua sisi. Separuh atau dua sisi. Nah, ini contoh stroke yang separuh. Jadi hemiparesis. Jadi nggak bisa tangannya tidak berfungsi, kakinya tidak berfungsi, bahkan wajahnya pun juga ikut merot. Jadi bagi jamaah yang merot, tolong perhatikan lagi. Ini kaca kok bibir miring-miring, nah ini mulai waspada ini. Mata kau udah mulai nggak pas gitu ya. Atau coba senyum, coba ketawa gitu, mulai miring, nah perlu waspada. Iya, perlu waspada. Jadi pentingnya juga nih berkaca. Tapi juga Rasul melarang jangan sering-sering berkaca. Tapi penting berkaca untuk melihat aspek tubuh kita. Ada yang miring nggak ini? Ya, ini salah satunya. Ini tanda yang paling mudah dikenali. Ini contoh orang yang stroke.
Ya, tapi bedakan dengan yang Bell's palsy. Kalau Bell's palsy hanya pada bagian wajah saja, karena dia hanya terkena di nervus nomor 7. Nah, apa sih definisi stroke? Nah, ini penting sekali ya. Stroke itu didefinisikan sebagai kondisi sindroma klinis. Ya, sindroma klinis timbul mendadak, cepat, dan ada defisit neurologis. Wah, ini bahasanya agak ribet ini ya. Sindroma klinis itu artinya kumpulan gejala, kejadiannya mendadak nih orang stroke ini. Ya, terus cepat, terus kemudian ada defisit neurologis apa tadi? Kelemahan saraf. Ya, bisa sifatnya lokal, bisa sifatnya global, yang berlangsung 24 jam atau lebih, bahkan bisa menyebabkan langsung kematian. Apa penyebabnya? Bisa nyumbat, bisa pecah. Tetapi bukan gara-gara di trauma atau terbentur. Nah, ini definisinya harus dipahami dulu. Jadi kalau terbentur tiba-tiba lumpuh ya berarti bukan. Karena syaratnya adalah tidak ada trauma, non-trauma. Jadi pecah atau nyumbat, pilihnya dua. Pecah atau nyumbat menuju otak. Nah, itu yang menyebabkan kondisi defisit neurologis. Sarafnya bermasalah dan berkumpullah gejala-gejalanya tadi. Misalnya seperti merot, tangan lemah, kebas, dan sebagainya. Nah, ini definisi dari stroke. Jadi stroke itu bisa karena pecah, bisa karena tersumbat. Intinya apa sih kalau dia tersumbat, intinya dia pecah, dikhawatirkan pembuluh darah yang menuju otak yang memasok oksigen jadi berkurang. Sehingga sel-sel otak nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, mati dia. Nah, kematian ini yang disebut dengan istilah infak cerebral. Kalau setengah mati namanya iskemik. Nah, ini tolong diingat aja. Ini bahasanya memang agak susah, tapi mudah-mudahan bisa paham. Nanti kalau dokter menerangkan, oh ini sudah terjadi infark, berarti sudah terjadi kematian. Ya, ini kalau bahasa PLN, infark itu mati lampu. Kalau iskemik antara nyala, antara hidup, redup. Nah, itu iskemik lah. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau stroke itu bisa sampai menyebabkan timbulnya infark. Ya, kalau belum sampai infak bisa tidak sampai cukup berat permasalahannya. Ya, sehingga sel-sel saraf mati. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya stroke. Jadi di otak kita ini. Penyebabnya, nah ini yang harus kita pahami dulu bagi para jamaah. Apa sih yang menyebabkan timbulnya stroke? Ternyata 80%. Nah, 80% itu penyebabnya adalah karena infak di otak. Ya, karena nyumbat biasanya. Ya, ini ada macam-macam ini ya, ada emboli, ada aterotrombotik. Ya, nyumbatnya itu dari faktor-faktor itu. Emboli itu kayak gumpalan, trombotik juga gumpalan. Kalau emboli gumpalan udara, kalau trombotik gumpalan trombus. Trombus itu dari zat beku darah. Ya, salah satunya itu. Ada yang dari ekstrakranial dan intrakranial. Dan sedikit karena pecah. Jadi banyak nyumbat daripada pecah. Ya, karena tadi makanan kita, ya, pola hidup kita. Seperti apa nanti saya akan terangkan nanti. Jadi yang mayoritas itu banyak yang nyumbat ketimbang dengan yang pecah pembuluh darah. Oke ya. Nah, apa nih faktor resiko? Nah, ini yang saya coba akan gali ini. Ya, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Sekali lagi ini faktor resiko ya, bukan faktor penyebab. Tapi resiko, apa yang menyebabkan timbulnya stroke? Ada yang menyebabkan resiko-resiko. Yang pertama, usia. Umumnya orang-orang yang sudah tua itu beresiko menyebabkan timbulnya stroke. Jadi bagi jamaah di sini masih muda ya relatif aman. Walaupun tidak menutup kemungkinan stroke terjadi pada usia muda. Karena sekarang usia muda ini luar biasa ini. Otaknya diperas, mungkin makannya nggak dijaga, tensinya tinggi, pecah bisa jadi. Tapi mayoritas terjadi pada orang-orang yang tua karena apa? Mungkin dinding pembuluh darahnya sudah mulai bermasalah. Sehingga mungkin gampang pecah atau mungkin gampang tersumbat.
Satu ini. Yang kedua jenis kelamin. Nah, ternyata wanita ini yang risiko timbulnya stroke cukup tinggi. Saya kalau ngobatin pasien stroke tuh banyak sekali yang wanita. Saya tidak tahu apakah karena wanita gampang gemuk ya, jadi mungkin jadi resiko gitu. Atau mungkin ibu-ibu sering ngomel-ngomel terus. Mungkin ini ya, wallahu alam. Tapi yang pasti wanita memang lebih banyak nih terkena serangan stroke. Terus kemudian ras. Nah, suku-suku yang senang makan ikan asin, senang makan garam yang berlebihan, nah itu risiko menyebabkan timbulnya stroke. Tapi memang tidak bisa dirubah memang ya, karena memang kebiasaan dia. Terus riwayat keluarga, riwayat penyakit jantung. Nah, ini faktor-faktor yang memang sulit untuk dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah. Apa ini? Hipertensi. Ya, tolong nih tensinya dikontrol. Apa penyebab hipertensi? Yang pertama, ya otomatis kandungan garam di dalam tubuhnya yang cukup tinggi. Walaupun pada dasarnya penyebab hipertensi kemarin sudah kita kaji tidak diketahui secara pasti. Ya, tapi diduga banyak faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya hipertensi, misalnya kondisi garam yang terlalu tinggi. Maka itu kalau bisa makan garam itu jangan berlebihan. Boleh garam, tapi jangan berlebihan. Kalau orang nggak pakai garam juga lemes. Tapi kalau kelebihan garam timbullah hipertensi. Marah kalau agamanya diinjak. Tapi kalau marah cuman urusan dunia mah udahlah santai aja lah ya. Nggak usah gampang marah-marah. Suudzon ya. Terlalu khawatir. Nah ini juga resiko ini. Masa pandemi saat ini banyak orang yang terlalu khawatir kena COVID, khawatir ekonomi masalah. COVID harus diwaspadai betul, jaga jarak, social distancing, pakai masker, cuci tangan betul, tapi juga nggak usah terlalu khawatir. Khawatir yang berlebihan menyebabkan respon imun bermasalah. Khawatir berlebihan orang yang hipertensi semakin tinggi tensinya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Ya, diabetes, penyakit gula, maka itu tolong ini makanannya dijaga. Sudah makannya nasi, lauknya mie goreng, plus perkedel, plus kerupuk, minumnya teh manis, udah deh. Apalagi suku Jogja ini senangnya gudeg ya, terus apalagi itu ya, makannya terlalu manis-manis, tolonglah dibatasi. Merokok, penyalahgunaan alkohol atau obat, kontrasepsi, penyakit kolesterol yang tinggi. Jadi banyak yang menjadi resiko tersumbatnya pembuluh darah ke otak, bisa karena diabetesnya, bisa karena dislipidemianya atau kolesterolnya, bisa juga penyakit hiperurisemia atau asam uratnya. Jadi ini faktor-faktor yang berisiko menyebabkan timbulnya stroke. Maka itu hati-hati untuk faktor-faktor ini karena faktor ini sebenarnya bisa dirubah ya. Nah, bagaimana gejala klinisnya? Ini yang harus kita coba pahami. Ya, biasanya rasa kebas. Jadi kebas, mati rasa, kemudian lemah, dan biasanya separuh tuh kalau nggak kanan ya kiri. Sulit bicara. Jadi kalau dia ngomong susah ngomong, ini perlu waspada deh. Ya, terus mata udah mulai kabur karena separuh sudah mulai bermasalah. Jalan udah mulai terhuyung kayak gitu ya. Pusing, sakit kepala tanpa diketahui penyebabnya. Nah, hal-hal ini yang harus kita waspadai. Jangan-jangan kita menderita penyakit stroke karena stroke ini cukup berisiko. Ya. Nah, ini ingat fast gejalanya. Fast. Ya, jadi face dropping. Jadi tadi separuh ya. Arm weakness. Jadi kekuatannya kok berkurang atau mulai lemah. Kemudian speech difficulty. Jadi susah nih untuk ngomong. Ya, makanya itu harus segera. Pokoknya ingat fast aja deh. Face, arm, speech. Ini perlu diperhatikan. Kalau ini sudah mulai masalah, ini adalah tanda-tanda, sign and symptom dari penyakit stroke. Gitu ya. Oh ya, mungkin saya ingatkan bagi yang mau bertanya mulai sekarang boleh silakan di forum chat gitu ya. Nanti biar waktu bertanya lebih panjang. Oke ya. Nah, bagaimana pembagian dari stroke itu? Tadi sudah saya terangkan di awal, stroke itu ada dua. Stroke karena nyumbat, stroke ada pecah. Ya, nyumbat tadi bisa karena faktor-faktor risiko tadi, diabetes, kolesterol, ya asam urat. Itu adalah stroke yang karena nyumbat faktor-faktor risiko. Tapi ada juga yang karena pecah.
Itu tadi hipertensi, umumnya adalah hipertensi yang menyebabkan timbulnya pecah pada dinding pembuluh darah di otak. Nah ini contoh yang tersumbat, ini contoh yang pecah. Intinya nyumbat dan pecah, darah nggak sampai ke otak. Ketika nggak sampai ke otak, maka makanan, nutrisi, ya oksigen, glukosa tidak terpenuhi di otak, timbullah gangguan defisit neurologis tadi, seperti lemah separuh gitu ya. Nah ini pemeriksaannya dengan apa? Bisa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, sistem skor, CT scan, ataupun dengan MRI. Jadi dengan dilihat di foto nih di daerah kepalanya, baik CT scan ataupun dengan MRI. Nah, bagaimana konsep penanganannya dalam dunia kedokteran? Jelas obat-obat yang diberikan. Pertama, biasanya kalau hipertensi diturunkan tensinya. Kalau sakit gula, gulanya diturunkan. Kalau sakit kolesterol, kolesterolnya diturunkan. Sambil dipantau ya faktor-faktor risiko, oksigenasi itu juga penting ya. Terus kemudian stop perdarahannya kalau terjadi perdarahan atau diencerkan darahnya kalau terjadi sumbatan. Maka itu penanganan stroke ini berbeda antara karena stroke hemoragik atau karena stroke non hemoragik. Kalau non hemoragik dikasih pengencer darah, kalau stroke hemoragik dikasih pengencer darah tambah berdarah. Tapi kalau stroke berdarahnya, kalau yang non hemoragik darahnya harus dilancarkan. Ini penting. Karena kalau ini salah dalam pengobatan bisa berakibat fatal. Sama halnya dengan penanganan secara alami. Sekali lagi saya pertegas, pengobatan alami tidak bisa untuk kasus kegawat daruratan. Saya ulangi lagi, pengobatan secara alami tidak bisa untuk kasus kegawat daruratan. Ya, jadi pengobatan alami nanti dilanjutkan untuk kasus-kasus yang tidak gawat dulu. Kalau kondisi gawat tetap harus dibawa ke rumah sakit, ditangankan segera. Karena kalau tidak segera resiko. Ya, nanti setelah dia sudah baik, sudah pulih gawat daruratnya, struknya kita perbaiki secara perlahan-lahan. Alhamdulillah saya dengan izin Allah pernah mengobati pasien stroke gitu ya. Saya kombinasi antara akupunktur, bekam, kemudian fisioterapi sama terapi dengan menggunakan nutrisi. Ini pengalaman saya, tapi dengan syarat asal stroke-nya tidak lebih dari 4 bulan. Karena kalau sudah lebih dari 4 bulan, biasanya sudah spastik, agak sulit. Dan dengan izin Allah, banyak sekali kasus yang saya tangani, salah satu dengan tadi, akupunktur, bekam, dan penggunaan obat-obat yang alami. Nah ini contoh beberapa obat yang sering diberikan dalam kedokteran, yaitu golongan obat darah tinggi, gitu ya, obat pengencer darah, tergantung tadi apakah karena nyumbat ataukah karena. Nah, bagaimana pengobatan alaminya ini mulai kita bahas sekarang. Mudah-mudahan waktu saya cukup ya, mungkin biar nanti tanya jawabnya lebih panjang. Jadi begini, kalau nanti hasil scan menunjukkan karena tersumbat atau non hemoragik atau bukan perdarahan, setelah kegawat daruratnya telah ditangani, baru dilanjutkan dengan pengobatan alaminya. Terus bagaimana dok obat dokter? Tidak boleh diberhentikan mendadak, harus bertahap. Turunkan dikit-dikit, disubstitusi dengan tanaman obat. Ada beberapa tanaman obat yang sangat bagus untuk stroke non hemoragik. Bawang putih, kunyit, apel, pegagan, kurma, rambut jagung. Maka itu bagi jamaah yang senang makan jagung, itu rambutnya sekalian dimakan. Ya, karena ini bagus sekali untuk menghambat penyerapan lemak. Terus pengencer darah yang paling bagus salah satunya bawang putih. Bahkan ada sebagian dokter karena efek pengencer darah seperti aspirin, kemudian clopidogrel tidak aman untuk lambung, sebagian dokter meresepkan beberapa obat pengencer darah tapi sumbernya bukan kimia sintetik. Dari mana? Ada satu sumber yang cukup efektif mengencerkan darah, yaitu enzim lumbrokinase. Apa itu enzim lumbrokinase? Enzim yang dihasilkan dari cacing. Ternyata cacing itu sangat bagus untuk mengencerkan darah. Ini hebatnya cacing, ya, sampai dibikin produk. Mohon maaf saya sebut merek, contohnya Dissolve, itu merek dagangnya. Yang buat itu, saya lupa ya, apakah Kimia Farma atau Dexamedica, saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu produk dibuat salah satunya adalah diambil dari cacing atau enzim cacing.
Jadi luar biasa itu dipakai untuk mengencerkan darah. Atau enzim dari lintah, walaupun ini belum bisa diambil ya, zat aktif pada lintah. Itu contoh yang mengencerkan darah. Kalau itu susah, dicari bawang putih. Bawang putih itu mengencerkan darah. Ya, kunyit mengencerkan darah. Maka itu kalau masak tuh banyakin bawang putih, banyakin kunyit. Tapi syaratnya kunyitnya nggak boleh diongseng. Kalau diongseng sudah rusak tuh enzimnya. Jadi naruhnya itu belakangan setelah masakan matang. Atau kunyit campurin ke pepes ikan. Jadi dilapisi dengan daun. Jadi lebih aman, tidak cepat rusak dengan pemanasan. Kemudian perbanyaklah makan apel, minumlah jerak lemon. Kemudian rutinkan pegagan. Pegagan bahasa kerennya antanan atau bahasa kerennya lagi di luar negeri namanya gotu cola. Ini makanan Ronald Reagan katanya. Ya, karena dia melebarkan pembuluh darah otak. Kurma itu juga ternyata mengencerkan darah. Dia mengandung kalium yang tinggi sehingga bisa menurunkan tensi. Ya, jadi ini sangat bagus untuk penderita stroke. Kemudian rambut jagung. Nah, ini stroke yang hemoragik. Biasanya dikasih obat-obat yang bersifat melancarkan pengeluaran kencing. Apa contohnya? Alang-alang, seledri, timun, kumis kucing, daun salam, pegagan, itu bisa diberikan. Ya, ini contoh yang stroke hemoragik. Jadi penanganan alami pun itu berbeda antara stroke yang hemoragik dan stroke yang non hemoragik. Kalau salah penggunaan herbalnya jadi masalah. Masalahnya sering orang sembarangan ini pakai herbal ini aja untuk stroke, padahal belum tentu dia stroke-nya karena hemoragik apa non hemoragik. Karena pecah pembuluh darah atau karena tersumbat pembuluh darah. Ternyata herbalnya pun berbeda-beda. Nah, ini yang tadi saya ilustrasikan aja kenapa ini penting sekali untuk hipertensi. Ini juga beberapa tanaman obat yang untuk dislipidemia atau penyakit kolesterol. Tapi intinya adalah ini. Berapa dosisnya nanti tergantung kondisi. Kalau misalnya stroke non hemoragik, encernya terlalu banget apa sudah tidak terlalu encer, nanti perlu dilihat dari aspek laboratorium. Baik, itu yang bisa saya berikan. Selebihnya nanti mungkin bisa tanya jawab karena kemarin waktu tanya jawabnya sangat sedikit. Sekarang saya kasih waktu agak sedikit lebih lama. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit stroke ya, dan perhatikan tanda-tanda stroke-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal silakan kalau ingin bertanya. Ya. Ini operator, apa saya langsung jawab? Langsung ya dok, nggak apa-apa dok. Langsung saja, baik. Ini ada tetangga sehat, padahal banyak banyak konsumsi kolesterol. Masih sehat di pasar-pasar, padahal banyak konsumsi gudeg. Apakah aspek manajemen psikis? Gimana nih tanggapannya? Ya. Jadi gini, kekuatan individu itu masing-masing, ya jangan disamakan. Nanti kita berpikir itu orang aman-aman aja kok, makan bebas aman-aman aja, kita nggak tahu kan. Itu kan dari penampakan kita. Saya udah jaga begini aja masih kena stroke, nggak gitu juga. Ya, jadi jangan berpatokan kepada sesuatu yang kita lihat saja, karena kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Ya, boleh jadi dia aman-aman saja itu. Usia 70 tahun, makan gudeg terus-terusan, dia tidak masalah, belum tentu. Boleh jadi dia diabetes, karena diabetes nggak ketahuan. Kita tidak tahu kan kondisi dia, apakah kita cek atau tidak. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, boleh jadi respon individu yang berbeda-beda. Kan air belum penuh ya di itunya, jadi tampil dulu. Ya, respon individu yang berbeda-beda. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak kuat, gitu ya. Contoh yang sederhana lah, misalnya ada orang yang kena duri, ada yang sakit. Kalau orang yang kapalan mungkin nggak sampai sakit banget kena duri, gitu ya. Atau respon individu yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Atau mungkin kita berprasangka dia baik, belum tentu dia baik. Boleh jadi dia punya masalah. Kita tidak tahu kondisi dia, gitu ya. Jadi yang penting kita adalah jaga. Ya, boleh makan gudeg boleh. Tapi kalau setiap hari buka makan pagi gudeg, siang gudeg, sore gudeg, besok gudeg, terus gudeg, resiko. Ya kan, karena berlebihan tadi, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Nah, apakah ada aspek psikis? Bisa jadi. Bisa jadi, Pak.
Orang yang bahagia itu biasanya respon imunnya lebih bagus, ya tubuh juga lebih fit dan lebih sehat ketimbang dengan orang yang stres atau orang yang sedih. Dan kita tahu bahwa hampir semua penyakit salah satu faktor resikonya selalu dituliskan itu stres. Jadi stres ini bisa dijadikan sebagai salah satu aspek. Maka itu kunci supaya kita tidak stres, ya harus ingat Allah terus-terusan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi dengan mengingat Allah membuat hati kita menjadi tenang. Jadi adakah aspek psikis? Bisa jadi. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi. Oh itu kedua orang kampung tuh sehat-sehat karena psikisnya sehat. Ya bisa tidak ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan orang ke orang. Ya nanti kita membandingkan saya kok udah jaga begini-begini masih kena COVID. No, orang yang sering orang gila nggak kena COVID kan begitu nanti. Apakah kita harus jadi orang gila kan nggak juga ya. Tapi artinya respon individu berbeda-beda, kita tidak bisa menganggap dia itu sehat, boleh jadi dia sakit, kita tidak tahu karena kita tidak cek. Ya, kira-kira begitu Pak jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Batu empedu dan sakit pinggang sebelah kanan secara alami. Baik, mungkin saya ingatkan lagi nanti saya akan kaji secara detail tentang masalah hati dan empedu. Ya, hati dan empedu. Ya, mungkin pertemuan yang akan datang. Tolong diingatkan operator ya, Aki. Nanti tolong ingatkan, kita bahas masalah hati dan empedu. Ya, tapi sedikit saya gambarkan bahwa batu empedu umumnya adalah batu lemak. Batu empedu adalah batu lemak. Maka itu konsepnya sederhana sebenarnya. Kalau sumbatannya sudah total di daerah empedu yang mengganggu fungsi hati dan menyebabkan keluhan yang luar biasa, bahkan menyebabkan peradangan dan khawatir timbul pecah, maka operasi jalan terbaik. Tetapi kalau batunya itu kecil, tidak terlalu besar, saran saya tidak perlu dioperasi. Saya punya pasien, walaupun ini kecil sih batunya tidak terlalu besar, saya coba terapi dengan menggunakan cara-cara yang sederhana. Salah satunya puasa Nabi Daud. Ya, ternyata batunya menghilang dengan izin Allah. Batunya menghilang dengan izin Allah karena diserap oleh tubuh. Kenapa? Karena dia merupakan batu lemak. Mayoritas batu lemak. Walaupun di situ juga ada batu pigmen. Nah, kalau batu pigmen memang agak susah. Ya, tapi kalau batu lemak biasanya mudah. Nah, saran saya sih nanti kalau memang punya batu, saya lihat hasil USG-nya dulu. Ada peradangan atau tidak, ukurannya berapa. Kalau sudah di atas 3 cm mungkin cukup sulit. Dan sudah nyumbat, maka operasi adalah jalan yang terbaik. Gitu ya. Nanti kita kaji deh pada minggu ke depan kita bahas masalah hati. Hati dan empedu. Gitu ya. Baik, saya lanjutin lagi. Kalau sedang bicara terkadang kepala sedikit miring ke kiri sehingga bibir kurang simetris. Bawaan lahir tengkorak. Oh ya udah, kalau udah bopeng emang susah. Ya, memang ada tipikal orang yang memang trauma akibat trauma lahir sehingga mungkin merot ya. Jadi kalau stroke itu saya ingatkan lagi merot, tetapi tangan dan kakinya juga ikut merot gitu, ikut lemah. Tapi kalau cuma wajahnya merot doang, ya tanpa tangan dan kaki bisa kemungkinan dua. Bisa tadi bawaan lahir, bisa jadi karena Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy? Kelainan di saraf nomor 7. Ya, tapi itu kejadiannya adalah bukan terusan merot. Dia dimulai dengan tidak merot, kemudian jadi merot gitu loh. Tapi kalau dari awal udah merot terus-terusan, nah itu bawaan sejak lahir. Ya, jadi diperhatikan. Kalau biasanya tidak merot, tiba-tiba merot. Nah itu yang dikatakan kalau nggak Bell's palsy, stroke. Kira-kira begitu. Terus kemudian berapa bulan yang lalu terkena vertigo. Ya, intinya vertigo itu kan muter-muter Pak, bahasa gampangnya atau awamnya. Dan itu ada gangguan keseimbangan di telinga. Ya, gangguan keseimbangan di telinga. Maka itu langkah konkretnya, cari dulu masalah di telinga ada enggak? Apakah infeksi telinga, kotoran pada telinga yang menyebabkan timbulnya peradangan? Ya, kalau memang tidak ada, cari faktor-faktor yang memperberat ke arah sana. Ya kan, misalnya kolesterol, tensi yang tinggi, kekentalan darah, tolong diperhatikan. Apakah itu bisa menjadi faktor resiko? Ya, karena vertigo ini adalah salah satu gejala saja.
Tapi dilihat faktor penyebabnya itu apa. Baru kita obati nanti berdasarkan faktor penyebab. Baik, terus bagaimana cara menurunkan hipertensi? Saat ini mencapai 174/100, sebelumnya mencapai 190. Waduh, tinggi sekali ini. Ini kalau tinggi sekali ini sampai 197, saran saya mau tidak mau harus pakai obat kimia di awal. Karena kalau tidak resiko turunnya tidak bisa secepat obat kimia sintetik. Tapi kalau ditanya ada nggak cara alaminya? Cara alaminya yang pertama, ini cara alami saja, boleh dilakukan. Tadi seperti slide yang sudah saya sampaikan, mungkin saya sampaikan lagi deh slide-nya ya. Sebentar. Saya share lagi. Di slide saya ini ada tipsnya untuk hipertensi. Kalau tidak salah kemarin sudah bahas juga hipertensi, tapi nggak apa, saya ulangi lagi sedikit. Nah, ini konsep penanganan hipertensi. Ya. Aduh. Maaf. Nah, ini. Jadi, lebarkan pembuluh darah. Dengan cara apa? Senyum, tahajud, senyum 20 kali, tahajud kalau mau 13 rakaat, rutinkan pegagan. Makan bawang putih, ini mengencerkan darah. Rutinkan berbekam 1 bulan sekali. Rutinkan makan timun sama seledri, boleh dilalap, boleh di blender. Diet rendah garam dan lemak, olahraga teratur, dan diet tinggi kalium. Makan kurma, disunahkan 7 butir, pisang raja setiap habis makan, dan makanlah alpukat. Jadi komprehensif harus begini. Jadi kasih vasodilator, kasih mengurangi resistensi perifer, diberikan diuretik, dan batasi pola makannya, termasuk diet garam. Jadi tolong perhatikan garamnya. Ini konsep-konsep penanganan hipertensi, gitu ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Lanjutkan lagi. Kayu bajakan bisa mengobati kanker. Intinya sih penelitian ini perlu dilanjutkan ya. Tapi yang pasti kayu bajakan baru dinilai mengandung antioksidan. Antioksidan yang tinggi otomatis bisa menghambat pertumbuhan kanker. Tapi apakah ini bisa dijadikan pengobatan kanker? Salah satunya perlu ada penelitian lebih lanjut. Apakah bisa atau tidak. Tapi kalau dikonsumsi sih silakan saja karena dia mengandung antioksidan dan pasti akan memiliki efek tidak mudah timbulnya kanker. Terus penurun asam urat yang efektif. Yang pertama makannya dulu diperhatikan. Ini yang paling penting, bukan obatnya dulu. Kalau makanan kita tidak benar, ya otomatis asam urat kita akan muncul. Jadi langkah konkretnya batasi atau makanan-makanan yang tinggi purin. Apa makanan yang tinggi purin? Jeroan, seafood, ya itu paling tinggi itu. Kemudian daging, ya itu juga cukup tinggi. Ayam cukup tinggi. Ya, terus sayuran yang hijau-hijau tua cukup tinggi. Terus makan apa, Dok? Ikan. Ikan itu relatif lebih aman. Salah satunya adalah ikan tawar. Ikan tawar itu sangat-sangat aman untuk orang yang asam urat. Ya, terus herbalnya ada nggak, Dok? Ada beberapa tanaman obat yang mampu menurunkan asam urat. Dari yang sederhana yaitu salah satunya adalah daun salam. Sampai yang lebih berat lagi, misalnya sidaguri, terus greges otot dan sebagainya. Ini tanaman-tanaman herbal. Tapi yang pasti obat yang paling sederhana adalah asam urat tadi adalah daun salam. Tapi tolong saya ingatkan, orang yang sakit asam urat tolong minum yang cukup. Batasi lemak. Karena lemak ini bisa menghambat pengeluaran asam urat. Lemak bisa menghambat pengeluaran asam urat. Jadi langkah konkretnya ya batasi lemak. Minyak, santan dibatasi. Gitu ya, perbanyak minum supaya gampang terbuang. Kemudian diet rendah purin. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum. Di sisi pola hidup dan herbal. Ini apa ini maksudnya? Oh tadi lanjutannya ya, pola hidup dan herbal sudah saya bahas. Tensi saya 90, 150/90, asam urat 8. Tidak ada keluhan fisik. Apa ini ada masalah dengan sensor tubuh saya? Langkah pertama, jangan nyalain tubuh dulu Pak. Mungkin alat ceknya nggak benar, coba dulu itu. Kalau meriksa asam urat, yang paling valid itu diambil di vena. Ya, ambil di vena dan puasa dulu minimal
12 jam, 10 sampai 12 jam. Bukan yang modelnya stick. Ya, jadi untuk ngecek asam urat. Terus tensi coba diukur kalau saran saya sih pakai air raksa ya yang lebih aman dan diukur beberapa kali. Ya, jadi langkah pertama cek dulu deh. Ya, jangan-jangan alat cek kita tidak benar takutnya. Ya, jangan mikir sensor tubuh dulu ya gitu ya. Coba diituin. Dan kadang-kadang memang ada sebagian orang yang tidak menimbulkan gejala. Ya, ada seperti itu karena respon tubuhnya yang luar biasa. Maka itu kadang-kadang hipertensi itu disebut dengan silent killer. Apa tuh membunuh dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka itu penting ngecek darah tinggi. Jadi kadang-kadang tadi hipertensi asimptomatik. Orang kena stroke tuh tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba stroke aja deh. Nah gitu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Maka itu kita harus sering ingat mati, perbanyak amal, ibadah yang baik. Karena kita tidak tahu kapan mati kita. Itu ya. Terus kemudian 5 menit pinggang sebelah kanan terasa sakit dan kaki kesemutan. Oke, kalau pinggang sakit perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Bisa karena otot, bisa karena tulang, bisa juga karena batu, kita tidak tahu. Ya, saran saya kalau kejadian ini sudah sering berulang-ulang, saran saya diperiksa dengan rongsen, dilihat dulu. Ya, jangan-jangan ada mungkin mohon maaf saraf kejepit atau mungkin ada batu gitu kan atau mungkin ada tulang yang mungkin bermasalah kita tidak tahu. Ya, coba tolong diperhatikan itu. Kalau kaki mulai kesemutan, ini karena apa? Kesemutan ini banyak. Ya mungkin ada semut di kakinya bisa jadi. Atau disebabkan karena diabetes. Diabetes itu juga tanda-tandanya itu juga kaki kesemutan. Kolesterol juga kesemutan, asam urat juga kesemutan. Saran saya cek ya kolesterol, asam urat, gula darah, kekentalan darah. Perhatikan itu. Kalau itu ternyata normal semua, coba perhatikan. Mungkin ada overaktivitas gitu ya, overaktivitas di daerah kaki kita. Biasanya terjadi pada orang-orang yang berlebihan dalam aktivitasnya gitu ya sehingga menyebabkan timbulnya kesemutan gitu ya. Jadi saran saya cek rongsen, kemudian cek asam urat, gula darah dan kolesterol. Baru nanti ketahuan penyebabnya karena apa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau memang ada yang perlu didialogkan secara langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin itu dengan Pak Jarod ya, bulan kemarin itu saya kena gejala stroke. Hasil scan-nya itu semuanya normal, cuma ada stick akut infracerebrit, stick akut oleh trombus yang sebelah kanan. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa sehat, cuma tinggal tangan agak seperti masih geringingan gitu. Itu kira-kira saya juga diberi obat untuk pengencer darah. Apakah itu termasuk stroke yang non tadi? Saya kira gitu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kalau ditulis kata-kata infak cerebri et causa thrombus misalnya ya. Itu biasanya karena nyumbat, Pak. Maka itu obatnya harus dikasih pengencer darah. Ya. Jadi saran saya teruskan obatnya gitu ya, tapi diperhatikan pola hidupnya. Karena boleh jadi dikasih pengencer darah, dikasih obat-obatan, tapi pola hidup kita tidak benar. Dikhawatirkan tadi pola makan kita, banyak makan ya, seafood terlalu berlebihan, minyak berlebihan, lemak berlebihan, itu perlu diwaspadai. Dan selebihnya saran saya Bapak fisioterapi, supaya lebih fit lagi. Kalau mau Bapak dilakukan tindakan bekam, maka obat pengencer darah jangan langsung dikonsumsi, karena kalau dikonsumsi takutnya darahnya semakin encer.
Oh, Jadi saran saya kalau mau dibekam, obat pengencer darahnya bisa dihentikan sementara terlebih dahulu. Tapi kalau tidak mau dibekam, saran saya teruskan obat pengencer darahnya, tapi perhatikan pola makannya. Kalau misalnya Bapak pengen mengurangi obat pengencer darahnya, silakan turunkan secara bertahap, disubstitusi dengan makanan tadi yang mengencerkan darah, bawang putih gitu ya, terus kemudian kurma, terus kemudian enzim lumbrokinase yang dari cacing itu mengencerkan darah. Kalau pengen Bapak beralih dari kimia ke herbal, tapi jangan diberhentikan mendadak, harus diturunkan secara bertahap. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Bapak, mudah-mudahan. Dan saya minta tolong Pak, kalau Bapak stroke yang non hemoragik, intinya adalah bagaimana meningkatkan aliran darah ke otak. Jadi Bapak tolong langsung jangan emosi gitu ya, hindari suudzon, kemudian rajinlah tersenyum, rutinkanlah sholat tahajud, perbanyaklah sujud, karena supaya aliran darah ke otak menjadi lebih bagus. Senyum melebarkan pembuluh darah, sujud melancarkan sirkulasi darah ke otak, tahajud mereduksi epinefrin dan kortisol, karena epinefrin dan kortisol menyebabkan pembuluh darah menjadi ciut. Ya, ini tolong dijalankan Pak. Mudah-mudahan tidak timbul stroke berulang. Kira-kira begitu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi tadi yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanto Ustaz. Ya, silakan Ustaz, Pak Nanto. Mau nanya, ini kan beberapa hari ini kan viral ini terkait penggunaan masker, ya, penggunaan masker. Kemudian yang kalau jenis masker sih, saya nggak lah itu penelitian. Malah saya, karena kan viralnya penggunaan masker terkait dengan sholat di masjid. Padahal menurut saya masjid itu kan tempat suci toh. Orang masuk aja udah berwudu dan lain-lain. Menurut Ustaz, menurut dari kesehatan masker itu kalau di masjid kira-kira gimana Ustaz? Kalau Rasulullah kan ngajarin kalau sholat itu memang sebaiknya mulut terbuka kan itu kan, tidak tertutup oleh masker. Nah dari kesehatan, Ustaz kan bisa paham terkait kesehatan itu. Masker itu sebenarnya kalau dipakai di masjid tempat suci kira-kira gimana Ustaz? Ini kan menurut saya COVID itu kan bulan Maret ya. Bulan Maret kok akhir-akhir ini muncul. Saya tuh tersan terima itu dari teman saya cuma bilang aja, kirim aja ke MUI, biar MUI sama Departemen Kesehatan Satgas COVID diskusi sendiri, umat nggak pusing, saya bilang gitu aja. Mohon pencerahannya, terima kasih. Iya. Jadi begini Pak, memang ini perdebatan ya Pak, masih dalam perdebatan ya. Tapi kalau ini pendapat pribadi saya Pak ya, ini jangan dijadikan sebagai salah satu acuan atau patokan gitu ya. Tapi minimal saya memberikan sumbangsi saja gitu ya Pak ya. Jadi begini Pak, menurut hemat saya, ini sekali lagi hemat saya saja, ini pernyataan pribadi saya saja ya. Demi kehati-hatian, sebaiknya sholat tetap menggunakan masker. Ini menurut hemat saya. Kenapa saya memilih begini? Karena pertama, resiko penularan di tempat umum cukup besar. Misalnya begini Pak, di masjid itu ada orang yang batuk. Kita tidak tahu bahwa dia ini COVID atau bukan. Tempat sudah disterilkan, kita sudah berwudu. Tetapi setelah masuk ke dalam masjid, ada orang yang batuk Pak, muncrat. Nempel misalnya di ubin, misal, ada airnya. Karena liur kita mengandung air. Kemudian kena AC atau kipas, terus. Kemudian kenalah di sampingnya, terus dia nggak pakai masker. Itu berisiko buat saya. Nah, sedangkan ada satu hadis, ini pun dilakukan oleh Umar. Umar pun debat pada waktu itu ketika Umar ingin pergi ke Syam kan. Cuman ada berita, ini ada wabah di sana ini. Debat itu. Umar, Abdurrahman bin Auf, sama satu lagi sahabat saya lupa namanya siapa. Udahlah nggak usah takut lah. Orang kita mau jihad, mau berdakwah, mau menyebarkan Islam, masa takut gitu loh dengan virus. Ada yang bilang begitu sahabat. Ya, tapi ada lagi Abdurrahman bin Auf bilang, ini hadis Rasul begini, kalau dengar suatu berita nggak usah ke sana udah. Ya,
Akhirnya Umar mengikuti pendapat Abdurrahman bin Auf. Ya sudah, kita nggak usah ke Syam. Udah balik lagi. Gitu ya. Tapi ada saya bilang, engkau kok seolah takut dengan takdir. Nah, apa jawab Umar? Saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ya, jadi ini menurut hemat saya, lebih kehati-hatian saya. Saya pribadi kalau sholat di masjid, saya tetap menggunakan masker saya. Ini demi kehati-hatian karena prinsip saya mencegah itu jauh lebih bagus untuk mengancam jiwa kita, gitu ya. Dan ada apa ya? Ada rukhsahnya. Jangankan masalah-masalah yang krusial, misalnya masalah puasa saja. Puasa ini yang wajib hukumnya. Ketika dia sakit, maka dia boleh mengganti di waktu yang lain. Ini hukumnya wajib, kecuali sholat yang nggak bisa ada pengganti. Apalagi dengan masalah dia pakai dan tidak pakai. Buat saya sih, menurut saya sebaiknya tetap pakai ketika sholat, gitu ya. Ya, sholat aja rapat suruh kita kasih jarak. Gitu ya. Ini menurut saya Pak ya. Jadi boleh Bapak ikuti, boleh tidak, tapi tetap yang lebih kompeten mungkin MUI sama Departemen Kesehatan. Tapi saya pribadi, saya takut terjadi penularan dan itu bisa berdampak kepada sekitar. Atau saya bisa menularkan sekitar saya, itu yang dikhawatirkan. Gitu ya Pak Dayanto, Pak Nanto, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Oke, masih ada satu lagi mungkin, silakan kalau ada yang bertanya. Sudah cukup kali ya? Baik, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah. Mungkin kalau ada yang kurang nanti ingatkan saya pertemuan yang akan datang, Mas siapa yang operator, nanti kita kaji masalah hati dan hepatitis dan batu empedu. Kira-kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan mungkin saya banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah kita akan tutup kajian kita pada siang hari ini. Adapun sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan Ustaz untuk membacakan doa untuk keberkahan majelis kita pada siang hari ini. Iya, mungkin kita baca doa istighfar saja, kemudian hamdalah dan doa penutup majelis karena memang ini yang terbaik gitu ya. Kita istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, terima kasih. Mari, makasih dong. Ya. Lupa minta slide-nya. Kemarin juga Pak